Lalu bagaimana perkembangan terkini terjangan badai pasir di Arab Saudi? Kita langsung bergabung bersama rekan Budi Purnomo dan Saiku Bagowi yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi. Kita ke rekan Budi terlebih dahulu. Budi. Ya, Budi. Ya, tadi Anda sempat mengalami terjangan badai pasir. Sebenarnya apa dampak yang bisa ditimbulkan bagi kesehatan para jemaah calon haji? Oke, Iqbal. Assalamualaikum pemirsa. Badai pasir yang menerjang kota-kota di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi para jemaah calon haji, di mana tidak hanya pasir dan sampah saja yang terangkat, tetapi juga spora-spora yang berada di bawah tanah ikut terangkat dan dapat menimbulkan penyakit jika dihirup oleh para calon jemaah haji. Tidak hanya penyakit, badai pasir juga dapat menimbulkan potensi kecelakaan dikarenakan jarak pandang dalam berkendara ketika terjadi badai pasir hanya berjarak 5-10 meter. Sifatnya yang datang secara tiba-tiba membuat para jemaah ketika berada dalam situasi terkena badai pasir harus memiliki pengetahuan yang khusus di mana apa yang harus dilakukan jika berada dalam situasi tersebut. Berikut adalah wawancara saya dengan Dr. Joni Wal terkait dengan dampak dan apa yang harus dilakukan jika jemaah haji berada dalam situasi badai pasir. Ya, tentu ada segala macam risiko yang akan timbul, ya bisa terutama tentu yang diserang adalah alat pernapasan, sistem pernafasan akan diserang ya dengan bermacam gejala yang akan timbul, tapi yang pasti dan karena saluran napas yang akan timbul dulu batuk-batuk diobati dengan cara biasa, dia nggak ada perbaikan, ya tentu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini kan bisa ketemu spora dari jamur apa atau virus apa begitu, ya itulah dampak-dampak yang akan mungkin terjadi, dan itu bisa terjadi dan kuat sekali bisa terjadi kepada jemaah. Ya, demikian Iqbal, kembali ke studio. Baik Budi, terima kasih. Kita beralih ke Saiku Bagowi yang saat ini memantau di kota Madinah. Proyek pengadaan listrik 35.000 MW yang sempat menjadi perdebatan di kalangan pejabat negara mulai menemui titik terang. Setelah berbagai kontroversi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan bahwa proyek ini akan tetap berlanjut. Pernyataan ini merupakan salah satu instruksi yang diberikan oleh Presiden yang menginginkan agar proyek pengadaan listrik ini bisa segera direalisasi. Jadi melalui forum ini, saya ingin menyampaikan tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada looking back, jalan lurus saja. Kita kerjakan 35.000 dengan sebaik-baiknya. Nanti ada Pak Sofyan yang kebetulan sore tadi baru ketemu Presiden juga, bisa memberikan satu update bagaimana sikap Presiden. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno pun ikut mendukung penuh proyek pengadaan listrik 35.000 MW ini. Rini menegaskan bahwa proyek ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pihak swasta untuk bisa mengoptimalkan penyediaan listrik bagi masyarakat. Karena ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa 35.000 MW ini apa tidak kelebihan, tetapi yang semua pihak lupa adalah bahwa kita tetap dalam memberikan pelayanan energi kepada masyarakat luas, kepada pengusaha, ya, industri maupun industri pariwisata, tidak terlepas bahwa kita harus selalu punya backup. Dan kita tidak mau kejadian sebelum-sebelumnya adanya mati di sini, mati di situ, kemudian akhirnya investasi perhotelan tidak dapat dilakukan karena mereka takut mati lampu. Nah ini yang kita harapkan dengan 35.000 MW ini, hal-hal itu tidak terjadi lagi. Sementara itu, ketegasan pemerintah dalam pengadaan proyek ini menjadi angin segar bagi para pengusaha yang tergabung dalam IPP atau Independent Power Producer yang nantinya akan menangani sebagian besar proyek pengadaan listrik ini. Anggota IPP sekaligus Presiden Supreme Energi Supramu Santosa mengangkat asing dan lokal untuk mewujudkan pengadaan listrik di seluruh Indonesia. Untuk itu ketegasan pemerintah sangat diperlukan. Jadi memang mereka antusias
Karena itu memang perlu satu kepastian dari pemerintah. Jadi sebetulnya tidak membantu kalau ada ketidaksesuaian antara satu menteri dan menteri lainnya. Mestinya harus pemerintah harus kompak untuk satu suara. Jadi kalau ada perbedaannya diselesaikan di sidang kabinet, kemudian keluarnya harus sama, harus satu, sehingga tidak menimbulkan keraguan-keraguan dari investor gitu. Proyek pengadaan listrik ini diprediksi rampung pada tahun 2019 mendatang. Pemerintah saat ini juga terus mempercepat berbagai pengadaan infrastruktur untuk menunjang pengadaan listrik di seluruh Indonesia ini. Dari Jakarta, Fani Aulia, Metro TV. Ya, baik, saya ingin langsung ke Pak Rizal. Pak Rizal, nampaknya Anda sepertinya dikepung, Pak, dengan statement-statement yang berseberangan dengan Anda yang menolak rencana proyek 35.000 megawatt tersebut. Sebetulnya bukan soal dikepung yang penting, tapi mana yang benar. Sebetulnya sederhana. Memang Indonesia memerlukan listrik. Tapi seandainya kita bangun 35.000 watt tambahan sampai tahun 2019, itu melebihi kapasitas permintaan sebesar 21.000 megawatt. Artinya apa? Kelebihan kapasitas ini terlalu banyak listriknya, bahasa sederhananya. Tapi kan kebutuhannya nanti di akhir 2019 juga akan... Itu ada hitungan-hitungannya semua. Even kita memperhitungkan peak demand atau demand puncak di atas demand rata-rata, itu masih kelebihan 21.000 megawatt. Nah, jika itu terjadi, maka PLN berkewajiban membeli listrik yang dihasilkan swasta ini walaupun tidak dipakai, yaitu 21.000 megawatt. Artinya PLN mesti membayar 10,7 miliar dolar setiap tahun. Itu bisa menimbulkan tekanan terhadap keuangan PLN. Nah, tetapi kami sendiri setelah melihat situasinya, tanya sama industri dan sebagainya, maksimum yang bisa dibangun itu hanya 16 sampai 18 ribu megawatt sampai tahun 2015. Sisanya baru bisa diselesaikan setelah 5 tahun berikutnya. Walaupun targetnya juga dari Menteri SDM dan juga Dirut PLN tahun depan juga bisa tambah lagi 15 sampai 20 ribu megawatt. Artinya memang kalau dikatakan ambisius, kalau dikejar sampai 2019 bisa saja nanti tercapai, Pak. Sederhana deh, pemerintahan yang lalu janji 10 ribu, yang kebangun kan cuma 3 ribu. Ya kan? Jangan kasih mimpi yang berlebihan, yang realistik. Nah, tetapi dari target yang bisa dicapai 16 sampai 18 ribu, kami minta menteri-menteri terkait itu membantu mempercepat prosesnya. Contohnya kepada direksi PLN, kami minta supaya proses negosiasi yang biasanya 3 tahun itu diperpendek menjadi 3 bulan, karena template-nya udah ada. Nah, yang kedua adalah soal pembebasan tanah. Kami undang Menteri Agraria supaya tahapan-tahapan pembebasan tanah itu dipercepat. Tadinya ada 6 langkah, kita minta supaya 3 langkah, supaya proses pembebasan tanah ini lebih cepat. Nah, yang terakhir adalah soal garansi. Semua proyek listrik yang besar tidak mungkin terjadi tanpa garansi. Nah, selama ini pemerintah karena kemampuannya terbatas, kasih garansinya hanya berdasarkan case and case. Kami sarankan kita negosiasi dengan negara yang perusahaannya menang untuk membangun pembangkit listrik ini untuk memberikan garansi. Apakah itu Cina, apakah itu Jepang atau Korea. Nah, ternyata seperti dalam kasus kereta api cepat atau MST, itu Cina mau memberikan 100% garansi. Jepang mau memberikan 50 garansi. Baik, kita kembali lagi ke listrik, Pak. Tadi kenapa saya tanyakan bahwa ini seolah-olah Pak Rizal ini sendirian gitu dikepung, karena ini ada kebijakan pemerintah yang sudah terlanjur. Presiden juga sudah mengatakan bahkan akan menambah lagi 35.000 megawatt. Kita lihat, Pak, di belakang ada statement. Itu Presiden nyindir sebetulnya, nggak ngerti aja menterinya. 35.000 watt dibangun, bangun lagi 35.000. Itu gaya Wong Solo nyindir gitu loh. Kayak nyindir jadi ya? Iya dong. Bisa nggak selesaikan dulu yang 35.000 aja belum beres, masa disuruh bangun lagi 35.000. Gitu. Itu gaya Solo buat nyindir, cuma nggak nangkep gitu loh. Baik, kita lihat ada statement dari Wapres, Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan tidak usah ngomong lagi deh, kalau sudah ditetapkan oleh Presiden yang menetapkan Presiden sendiri
Memangnya Menko bisa ubah kebijakan Presiden, Pak? Ini Wakil Presiden kerjanya ngadu-ngadu saya sama Presiden. Tapi banyak lagi. Ini ada juga... Presiden saya udah laporkan kok begini kondisinya. Menurut Presiden apa perkembangan terakhir? Iya, beliau mengerti bahwa ini hanya maksimum, hanya bisa 17.000 sampai 18.000. Pada tahun? 5 tahun lah, kita kan ngomong 5 tahun. Sisanya baru kita teruskan 5 tahun berikutnya. Karena banyak dari konsesi-konsesi ini dibagi sama orang yang nggak punya uang, nggak punya network. Ya, jangan dipikir 35.000 ini konsesinya dimenangkan oleh orang yang punya uang maupun punya network. Itu sama dengan apa yang Presiden katakan kepada saya. Dulu ada yang punya konsesi jalan tol Semarang-Solo. Beliau wali kota Solo. 20 tahun nggak dibangun sama sekali. Hanya pegang konsesinya. Begitu Pak Jokowi jadi Presiden, disuruh beli konsesinya. Sekarang jadi jalan tolnya. Jadi banyak lagi 35.000 ini diberikan kepada orang-orang yang nggak punya uang, teman-teman, ya kan? Siapa itu, Pak? Ya banyak lah, ya kan? Nah esensinya ini kita harus rapikan. Kami dan direksi PLN setuju kasih waktu 6 bulan sejak Power Purchase Agreement ditandatangani. Kalau 6 bulan tidak ada kemajuan, akan dicabut konsesinya. Karena hal begini akhirnya membuat banyak dari target yang dicapai tidak bisa jalan. Ya. Terakhir Pak, tetapi sekali lagi kalau kita bicara soal investasi, ini kan ada semacam ketidak satu arah atau satu jalan, satu suara dengan pemerintah kemudian dengan jajarannya. Pak Sofyan Wanandi sendiri bilang investor ini juga bingung Pak, mau investasi bagaimana kalau memang polisinya ini berbeda-beda kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kemudian menterinya juga bersuara beda lagi. Bingung investor. Saya ingin mengatakan begini, kalau ini upaya untuk lebih transparan, upaya untuk anti KKN, upaya untuk good governance, itu investor dalam sama luar negeri senang sekali. Tapi memang ada orang-orang berpikiran lama, bagian dari sisa-sisa Orde Baru seperti Sofyan Wanandi yang biasa melihat kalau orang beda pendapat itu bikin sulit, bikin susah. Ini negara Indonesia sudah berubah Pak Sofyan, jadi negara demokratis. Perbedaan pendapat itu wajar sekali, asal kita argunya itu secara ilmiah. Berikan penjelasan, jadi faktual. Anda tidak khawatir investor juga tidak akan menarik mundur rencana investasinya atau yang sudah berinvestasi tidak akan melakukan reinvestasi ulang karena kebijakan yang berubah-ubah polisi. Banyak investor yang datang sama saya, jelaskan atau berminat tertarik untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan Pak Sofyan Wanandi takutin bangsanya sendiri. Ini pikiran-pikiran ala Orde Baru. Baik. Terima kasih Pak Rizal Ramli. Kita akan nantikan terus bagaimana kelanjutannya prosesnya, termasuk proses dwelling time dan juga mega proyek listrik 35.000 megawatt. Terima kasih sekali lagi. Wahyu catat aja apa yang kita diskusikan ini. 5 tahun yang akan datang lihat berapa yang bisa dikerjakan. Baik. Terima kasih sekali lagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli atas waktunya di Prime News malam hari ini.